the only thing that's right. My first love, Yeah. your every breath that I take, your every step I make. And I want to share all my love with you. Hey, no one else will do. You know, And your eyes, they tell me how much you care. Oh yes, you will always be my endless Two hearts that beat as one. Our lives have just begun. and forever I'll hold you close in my arms. I can't resist your charm. no, 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 no. And I'll be a fool for you, honey, I'm sure. You know I don't mind. No, you know I don't mind. Baby, you mean the world to me. I know I find in you my endless love. Sadario hupasan matuho bukti cinta Berkatilah cinta kasih mereka berdua agar dapat tahan uji dan menang di saat beruntung dan malu. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh cinta kasih, dengarkanlah doa permohonan kami ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 766 ayat 1. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita memasuki acara perjanjian nikah. Untuk itu kedua calon pengantin kami undang untuk berdiri di tempat. Saya akan membacakan surat perjanjian nikah antara saudara Marco Armando Malau dengan Ika Sari Rizky Utami Bornenggolan. Surat perjanjian Kuria Kristen Batak Protestan
nomor 009-03-HKBP-3-6-2022 yang bertanda tangan di bawah ini. Saya, Marco Armando Malau, putra dari Bapak M. Rudi Malau, Ibu Sondang Borusianturi. Alamat Jalan Gardenia 2, Blok XP 14 nomor 1, Gereja GKI Citraraya, Resort Citraraya, Tangerang. Dengan saya, Diktasari Rizky Utami Boru Nainggolan, putri dari Bapak Sintua UTM Nainggolan, Ibu Evalina Boru Tauru. Alamat Perum 3 Raksa, Blok AF 27, nomor 37 3 Raksa, Gereja HKBP 3 Raksa Kota, Resort Perumnas Tangerang. Melaksanakan perjanjian atau ikat janji dengan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini. Dengan segala kebulatan hati kami hendak melangsungkan perkawinan. Kami harus saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan orang Kristen. Kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian. Dan kami akan seia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Kuria Kristen Batak Protestan. Status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam proses perkawinan kami, maka kami harus lebih dahulu menyelesaikannya dan kemudian memohon dilaksanakan pemberkatan nikah tersebut. Calon mempelai laki-laki Marco Armando Malau, lahir 5 Juni 1991, dibaptis 18 Desember 1994, katekisasi Sigi 30 Juni 2019. Calon mempelai perempuan Diktasari Rizky Utami Boru Nainggolan, lahir 3 Mei 1993, dibaptis 19 Desember 1993, katekisasi Sigi 14 Februari 2010. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah mendengar isi surat perjanjian nikah yang telah dibacakan. Sebelum isi surat perjanjian ini ditandatangani, saya atau gereja akan bertanya kepada calon pengantin laki-laki, yaitu Saudara Marco Armando Malau. Apakah saudara telah memahami isi dan maksud dari naskah perjanjian nikah yang telah dibacakan tadi? Bila saudara memahami, maka jawab. Ya, saya memahami. Apakah saudara bersedia untuk melakukan sesuai isi surat perjanjian nikah tersebut? Bila saudara bersedia, jawablah. Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan saya. Apakah saudara masih mempunyai ikatan dengan perempuan yang lain selain daripada saudari Diktasari Rizky Utami Boru Nainggolan dan yang belum diselesaikan? Bila tidak ada lagi, maka jawablah. Tidak ada lagi. Baik, terima kasih. Sekarang kami akan bertanya kepada orang tua calon pengantin laki-laki. Kepada orang tua calon pengantin laki-laki, apakah masih ada hubungan anak bapak ibu dengan perempuan lain selain daripada saudari Diktasari Rizky Utami Nainggolan yang belum terselesaikan, sehingga tidak menjadi penghambat dalam rencana pernikahan mereka? Tidak ada. Terima kasih. Sekarang saya bertanya kepada calon pengantin perempuan,
kepada saudari Diktasari Rizky Utami Borunenggolan. Apakah saudari telah memahami isi dan maksud dari naskah perjanjian nikah yang telah dibacakan tadi? Bila saudara telah memahaminya, jawab. Ya, saya. Apakah saudari bersedia melakukan sebagaimana tertulis dalam naskah perjanjian nikah yang telah dibacakan tadi? Bila saudara bersedia, maka jawablah. Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan menguatkan saya. Apakah saudari masih mempunyai hubungan atau ikatan dengan laki-laki lain selain daripada saudara Marco Armando Malau dan yang belum terselesaikan? Jika tidak ada, maka jawablah. Tidak ada lagi. Terima kasih. Sekarang saya atau kami akan bertanya kepada orang tua calon pengantin perempuan. Kepada Bapak Ibu, apakah masih ada hubungan putri Bapak Ibu dengan laki-laki lain selain saudara Marco Armando Malau yang belum terselesaikan sehingga tidak menjadi penghambat dalam rencana pernikahan mereka? Tidak ada. Terima kasih. Kepada kita juga yang hadir, ini perlu juga ditanyakan. Apakah masih ada penghambat bagi saudara Marco Armando Malau dengan saudari Diktasari Rizky Utami Borunenggolan ini dalam rencana mereka ke depan? Ada mau pinata foto amang ina? Jangan dong berarti. Terima kasih. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari, karena semuanya telah terjawab, maka tidak ada lagi penghambat. Untuk itu surat perjanjian nikah ini akan ditandatangani. Itu kami panggil kedua calon mempelai ke depan untuk menandatangani surat perjanjian nikah saudara. Kemudian kepada orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Kemudian kami panggilkan saksi dari pihak mempelai laki-laki yaitu Amang Saul Malau, dari pihak mempelai perempuan Amang Reinhard Nainggolan. Kemudian kami panggilkan saksi dari majelis atau sintua. Saksi dari pihak laki-laki kami panggilkan Bapak Sintua B. Sinambela, dari pihak perempuan Bapak Sintua L. Bagatiang. Bapak Ibu, saya akan bacakan sekali lagi surat isi perjanjian nikah yang sudah ditandatangani. Surat perjanjian Kuria Kristen Batak Protestan nomor 009-03.6/HKBP 3 Rasa /2022 yang bertanda tangan di bawah ini. Saya Marco Armando Malau, putra dari Bapak M. Rudi Malau, Ibu Sondang Borusianturi. Alamat Jalan Gardenia 2 Blok XP 14 nomor 1,
Gereja GKI Citra Raya, Resort Citra Raya Tangerang. Dengan saya Diktasari Rizky Utami Nainggolan, putri dari Bapak Siswa UTM Nainggolan, Ibu Evalina Boru Butauru. Alamat Teluk Tiga Raksa, Blok AF 27 nomor 37 Tiga Raksa, Gereja HKBP Tiga Raksa Kota, Resort Rumnas Tangerang. Melaksanakan perjanjian atau ikat janji dengan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini. Dengan segala kebulatan hati kami hendak melangsungkan perkawinan. Kami harus saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan orang Kristen. Kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian. Dan kami akan seia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di HKBP. Status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam proses perkawinan kami, maka kami harus lebih dahulu menyelesaikannya dan kemudian memohon dilaksanakan pemberkatan nikah. Calon mempelai laki-laki Marco Armando Malau, lahir 5 Juni 1991, dibaptis 18 Desember 1994, katekisasi Sidi 30 Juni 2019. Calon mempelai perempuan Diktasari Rizky Utami Boru Nainggolan, lahir 3 Mei 1993, dibaptis 19 Desember 1993, katekisasi Sidi 14 Februari 2010. Calon mempelai laki-laki tertanda tangan, calon mempelai perempuan tertanda tangan, demikian orang tua beserta saksi dari pihak Paranak, pihak Parboru, dan saksi dari pihak majelis dari pihak laki-laki dan pihak Parboru. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, maka rencana pemberkatan nikah mereka akan diwartakan di gereja. Dan sebagai warta pertama di hari Minggu 22 Mei 2022, dan di warta kedua di hari Minggu 29 Mei 2022, dan rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 4 Juni 2022 di HKBP 3 Raksa. Dan surat perjanjian atau ikat janji ini akan dikirimkan ke gereja HKBP Dame Purwo Dodi supaya diwartakan. Demikian isi surat perjanjian yang sudah ditandatangani. Untuk itu karena masih COVID, salam sehat aja dari anak kepada ulang-ulang kalau pengantin masih bersama. Oke. Boleh orang tua bersama saksi boleh duduk. Hal ini sebagai pertanda bahwa mereka bersungguh-sungguh untuk membentuk sebuah keluarga di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menguatkan hati dan iman mereka berdua untuk menerima berkat yang mengikat mereka dalam rumah tangga Kristiani. Untuk itu kepada saudara Marco Armando Malau, sematkanlah cincin ini kepada jari tangan calon istri. Terimalah sebagai tanda kasih atas perjanjian nikah kita saat ini. Kepada saudari Diktasari Rizky Utami Boru Nainggolan, kenakanlah cincin ini ke jari tangan calon suami. Marco Armando Malau, karena cinta kasihku, kuberikan cincin ini kepadamu. Terimalah sebagai tanda kasih atas perjanjian nikah kita saat ini.
Oke, calon pengantin boleh duduk kembali. Kita bernyanyi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagai firman Tuhan terkhusus buat kedua mempelai Saudara Marco Armando Malau dengan Saudari Diktasari Rizky Utami Nainggolan. Kami ambil dari Kitab Mazmur pasal 25 ayat 10. Mazmur 25 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saya akan bacakan sekali lagi. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, tentu semua kita mengetahui apa itu yang disebut dengan janji. Dan tentunya bagi kita yang hadir di sini, kita pernah berjanji kepada seseorang. Mulai berjanji kepada teman, kepada saudara, kepada suami, kepada orang tua, istri, dan lain sebagainya. Tapi saya yakin juga kita yang pernah berjanji di sini pasti pernah mengingkarinya. Dan mungkin juga calon pengantin berdua, ya kan? Mungkin kalian pernah berjanji atau Amang si Marco pernah berjanji kepada Inang Diktasari, atau Inang Diktasari pernah berjanji tetapi pernah juga mengingkarinya, pasti. Dan kita juga yang hadir di sini pasti pernah mengingkari janji yang sudah kita ungkapkan. Makanya ada ungkapan mengatakan bahwa janji adalah utang. Janji adalah utang. Artinya jika seseorang sudah mengucapkan janji, maka janji itu harus ditepati. Jika tidak, maka orang tersebut bisa disebut sudah berdosa. Mul halak balak mandok ikuari mai banai se perjanji kulit. Yobari mai bana gabe perjanji kulit. Nah, untuk itu jangan terlalu gampang-gampang kita mengucapkan janji. Jangan terlalu gampang-gampang berjanji kepada seseorang atau siapa saja jika kita tidak mampu menepatinya. Unang pamurahu Amang si Markon berjanji, "Ulu mahu tual usuning bulan ako, sonang mabelok kumulu." HP holan di telepon, sayang jemput dulu aku di mall ini ya, soalnya gak ada
Lagi apa kali aku datang hujan lagi, teman-temanku nggak bisa lagi datang. Udahlah pakai krem aja kau. Hujan deras di sini, ini enggak kan? Kau mesti si Inang si Ita Saryo. Sayang, aku nanti setelah jadi samamu akan menjadi seorang perempuan yang paling manis di hadapanmu. Apa? Tiba mama tak apa cukup tiba dari tanganmu ya. Kan? Artinya jangan terlalu mudah berjanji kalau tidak bisa menepati. Itu contoh ya. Tapi saya yakin berdua akan mendapati apapun yang menjadi janji kalian. Kan? Ido bolo halak masuk mampu menepati janji, maka dia disebut perjanji koli. Tetapi sebagai manusia makinan, kita sering sekali berjanji. Dan di dalam janji kita itu kita sering karena kita ingin menginginkan sesuatu. Misalnya, seorang pria berjanji akan menikahi seorang wanita yang sudah lama berteman dengan dia, dan dia berjanji tidak akan pernah pindah ke lain hati. Tetapi sering sekali si pria idaman itu gagal menepati janjinya. Dia pindah ke lain hati karena apa? Karena ada lebih cantik dari yang dia obrol janji ini. Artinya seperti itulah kehidupan kita manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang janji yang menginang, perlu kita ketahui bahwa janji itu atau perjanjian itu sebenarnya ada dua yang memiliki makna yang berbeda. Kalau di dalam bahasa Inggris itu yang pertama itu disebut dengan agreement, yang kedua disebut dengan covenant. Kalau agreement inilah perjanjian yang disebut dengan kesepakatan. Misalnya bersepakatlah berdua ini, sebelum berkumpul nanti hari Minggu kita makan bakso dulu ya, gitu kan? Itu kesepakatan. Tapi karena lain hal nggak jadilah, soalnya biar istirahat aja biar lebih segar besok. Hari apalah setelah selesai berkumpul. Itu bisa. Itu karena perjanjian atas kesepakatan. Itu perjanjian atas kesepakatan. Kalau ada tiba-tiba halangan mendadak, perjanjian itu bisa dibatalkan. Dan itu tidak mempengaruhi apa-apa. Itu tidak mempengaruhi apa-apa. Dan kesepakatan itu bisa dirubah kembali atau diulang kembali, atau bisa dibatalkan. Itulah kalau agreement. Yang kedua itu covenant. Apa itu covenant? Inilah sebuah perjanjian yang kudus, yang abadi, yang diikat dengan Tuhan. Apa saja itu? Mulai dari kita naik sidi, membawa anak dalam baptisan kudus, juga di dalam perjanjian nikah. Itu disebut covenant, yaitu perjanjian yang kudus, perjanjian yang abadi, janji yang tidak bisa diingkari atau dirubah. Misalnya jika ada sesuatu yang terjadi di dalam perjalanan, misalnya hidup dalam pernikahan itu, karena kita atau karena pernikahan itu sudah diikat dengan Tuhan, itu tidak bisa dibatalkan. Itu tidak bisa, udahlah nantilah kembali lagi kita menikah. Tidak bisa. Tidak bisa diingkari. Tidak sama itu dengan agreement tadi. Itu sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian, mau berjanji, mau makan misalnya. Tapi ini adalah covenant, adalah perjanjian yang kudus, yang abadi, yang diikat dengan Tuhan, yang diikat bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di dalam bahasa Batak juga perjanjian itu sebenarnya ada dua sebutan. Yang pertama itu janji, yang kedua apa? Badan. Badan yang kedua. Jadi tidak ada kata padan dipakai bersepakat makan bakso. Tidak ada dipakai kata padan itu bersepakat untuk apa? Untuk ketemu nonton di studio. Tidak ada.
Tetapi yang dipakai apa? Janji. Begitu juga untuk berjanji di dalam pernikahan. Kata yang dipakai dalam bahasa Batak itu adalah padan, bukan kata janji. Merpadan. Kenapa? Karena ini padan ini adalah begitu kuat dan begitu berharga bagi orang Batak. Makanya dalam umpama orang Batak itu mengatakan deke bisa bulan tutong gina tu tabun, ise nasi ose padan tulipurna tu. Ngerti artinya? Enggak ya? Bapak Raja ada, bisa ditanyakan. Tapi perlu juga hari ini. Artinya di situ kenanya barang siapa mengingkari janji itu, padan itu bagi masyarakat itu akan celaka. Siapa yang mengingkari janji itu bagi bangsa, bagi orang Batak memahami, dia akan celaka. Karena memang padan itu sangat kuat ikatannya. Makanya ada pepatah orang Batak mengatakan tobu urat ni bulu, tobuan urat ni padan. Tobu nidok ni umum, tobuan nidok ni padan. Artinya sekuat-kuatnya ikatan hukum, lebih kuat ikatan janji. Nah, bagi orang Batak ketika sudah berjanji itu adalah komitmen yang harus dijalankan bahkan dari generasi ke generasi berikutnya. Makanya bagi orang-orang Batak itu ada itu yang disebut merpadan. Kalau di dalam marga itu siapa padanmu? Nenggolan. Sirega. Iya. Merpada do nenggolan tu sirega. Merpada do sitopul tu tampubul. Merpada do si hotang tu lumpang kau. Dan seterusnya banyak itu kan. Itu komitmen yang harus dijalankan, tidak bisa diingkari. Karena itu padan, sudah berjanji. Itu tidak tertulis, tapi itu sangat kuat. Dan itu sangat teguh diyakini serta dipedomani di dalam orang Batak. Tidak boleh ada yang melawan atau melanggar. Kenapa? Karena dikhawatirkan pasti menimbulkan efek yang kurang sedap. Nah, begitu juga di dalam kekristenan itu. Janji adalah komitmen. Janji adalah komitmen. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Janji kepada sesama manusia dan janji kepada Tuhan. Nah, pada hari ini saudara berdua di dalam proses pernikahan atau menerima pemberkatan nikah yang akan saudara terima 2 minggu ke depan. Saudara akan mengawali dengan apa? Acara ikat janji atau martupul manang marpadan di juru di Batak. Nah, hari ini saudara sudah melakukan itu bersama-sama dengan yang disaksikan oleh saudara atau orang tua, orang-orang yang mengasihi saudara. Nah, pertupulan inilah merupakan pengikatan janji iman antara kedua mempelai kepada Tuhan. Tidak hanya kalian merpadan hanya kepada kedua orang tua di depan orang banyak itu, tapi kalian sudah diikat kuat melalui kalian telah berjanji di hadapan Tuhan. Janji yang tidak bisa diingkari, janji yang tidak bisa dirubah. Jika ada sesuatu hal yang terjadi di dalam perjalanan rumah tangga kalian kelak, itu tidak akan bisa dirubah. Artinya tidak akan bisa dibatalkan. Itulah janji yang sekarang yang kalian pakai, marpadan. Kovenant, ikatan yang kudus, ikatan yang abadi, yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Seperti firman Tuhan dan isi surat perjanjian nikah kalian tadi. Masih bisa nggak dicerna tadi? Yang pertama apa? Harus hidup saling mengasihi. Yang kedua apa? Masih ingat? Tidak bisa dipisahkan kalau tidak kematian. Ketiga apa?
Kami akan menyelesaikannya sebelum kalau ada penghalang atau penghambat terhadap rencana pernikahan kami. Itu intinya, itu janji kalian akan mengasihi seperti kasih Allah kepada manusia. Mulu bahasa Batak, makaholongi, somon, hal Kristen ini, karena memang kasih Allah yang diikat oleh cinta kasih dalam hidup orang percaya. Jadi memang kalian sudah berpadan, tidak bisa lagi dirubah dengan apapun alasannya. Nah, untuk itu firman Tuhan mengatakan kepada saudara hari ini, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Nah, ketika saudara pada saat ini sepakat berjanji, sepakat mau melangsungkan pernikahan di hari yang saudara sudah tentukan, nah pada saat itulah saudara sudah sepakat berjanji untuk apa? Saling mengasihi, saling belajar, saling menerima, apa itu kekurangan, kelemahan, belajar berlomba-lomba untuk apa? Untuk setia dan untuk tetap jujur di dalam hubungan atau di dalam pernikahan. Di dalam janji yang sudah Anda sepakati, setia kepada apa yang sudah Anda sepakati dan jujur kepada apa yang sudah Anda sepakati. Sehingga apapun persoalan yang akan datang kelak di tengah-tengah keluarga yang akan saudara jalani, tidak ada lagi istilah mengatakan, kan kamu yang berkomitmen, bukan saya. Tidak ada lagi istilah seperti itu. Tidak ada lagi mengatakan kami tidak sepaham. Karena memang ketika saudara pada saat ini sudah sepakat berjanji mau melangsungkan pernikahan, pada saat itu saudara sudah sepakat untuk apa? Untuk saling belajar, untuk saling menerima. Jadi tidak ada lagi kami berbeda, kami tidak sama, kami tidak bisa saling satu tujuan. Tuh, karena memang dalam hidup ini adalah kita sekolah, kita selalu belajar. Tidak ada yang bisa tamat dalam hidup ini, kan? Jurusan rojo jong itu haniasa tamat siasa. Guru saya tonton dulu kita di video, kita masih tetap anak sekolah yang selalu belajar. Nah, karena itu pernikahan itu tidak hanya sebatas mensahkan hubungan itu saja, atau ala istilah tetangga mengatakan menghalalkan, tidak. Tetapi pernikahan itu sakral, pernikahan itu kudus. Makanya firman Tuhan mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan hidup pernikahan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, disinilah kita dimulai seperti yang saya katakan tadi, pelajaran yang baru. Belajar mengenal, belajar menerima, dan belajar saling melengkapi. Makanya dikatakan ketika nanti mungkin kita juga ya pernah menghadiri acara berkatan nikah teman-teman kalian. Ketika mereka menikah, apa yang kita ucapkan kepada mereka? Selamat hidup baru, ya kan? Selamat hidup baru. Jadi memang ketika kalian melakukan pernikahan, bukan itu akhir dari hubungan itu, tetapi awal atau babak baru dalam kehidupan kalian. Babak baru dari hubungan itu, bukan akhir. Oh, sudah menikah, sudah ini, tidak. Tapi babak baru, pelajaran yang baru. Kita akan menemui di sana perbedaan-perbedaan. Ada yang keras kepala, ada yang egois, ada yang cuek. Nah, ini maka saya katakan tadi, ada pelajaran baru. Belajar mengenal, belajar menerima, dan belajar saling melengkapi. Nah, di sanalah ketika perbedaan-perbedaan itu ada, di sanalah kita setiap pasangan harus menerima apa adanya. Karena menikah itu bukan sekedar menjadi satu rumah. Menikah itu bukan hanya sekedar menjadi satu meja makan. Menikah itu bukan hanya sekedar maaf
tetapi lebih dari hal itu. Satu dalam segala hal. Kalau dikatakan firman Tuhan sedaging, itu dia pernikahan sedaging. Artinya kau adalah aku adalah kau dan aku kita. Itu pernikahan satu dalam segalanya. Termasuk dompet reposeden, tak kaci dua, ala berpenghasilan kamu dari dua, uangmu, mana merong senata, uangmu, nang sekat. Ay, saudara ke perempuan, boleh ebeng suami, ebeng istri, bukan istri, saudara. Alai pernikahan itu tidak harus satu dalam segala hal, termasuk dompet. Itu hal sensitif dalam rumah tangga, hal sensitif. Nanti di pertemuan konseling kita akan bisa sharing bersama tentang firman Tuhan. Untuk itu firman Tuhan hari ini mau mengingatkan saudara melakukan apa yang harus saudara pedomani dalam ikat janji pernikahan saat ini melalui firman Tuhan hari ini. Ada 3 pokok penting yang firman Tuhan sampaikan kepada saudara berdua. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan hiduplah di dalam kasih setia Allah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Makanya dikatakan barang siapa yang tinggal di dalam Tuhan harus tinggal di dalam kasih. Nah, kita tahu sifat kasih itu adalah tetap. Itu artinya janji saudara saat ini adalah tidak berubah. Artinya, walau waktu berubah, tidak ada istilah kadaluarsa tentang kasih itu. Ada masa berlakunya, katakanlah waktu ini, tetapi kasih itu sifatnya tetap. Itu. Artinya para saudara pada saat ini sudah mengucapkan isi perjanjian ikat janji perkawinan saudara, mengatakan bahwa kami harus saling mengasihi, bahwa kami kalaupun ada persoalan kami akan dipisahkan oleh kematian, saudara berjanji akan menyelesaikan segala sesuatu yang menghalangi perkawinan saudara. Nah, di sini saudara mengatakan itu bukan ucapan yang bermain-main, tetapi itu serius diucapkan di hadapan Allah dan di hadapan jemaat. Bagaimana supaya janji ini kekal? Pakailah kasih Allah yang selalu mengikat apa yang menjadi komitmen yang sudah saudara ikrarkan di dalam perjanjian nikah tadi. Yang kedua, melalui firman Tuhan dikatakan hiduplah di jalan yang benar. Bapak Ibu, orang yang berjanji berarti masing-masing telah terikat di dalam. Seseorang tidak boleh mengatakan aku tidak terlibat dan sebagainya. Kita harus memahami bahwa esensi dari janji itu adalah kebenaran. Artinya tidak boleh ada dusta di dalamnya. Apa yang saudara ikrarkan, apa yang saudara ucapkan harus dipertanggungjawabkan bersama-sama. Karena yang berjanji bersama-sama. Karena itulah esensi daripada janji itu, kebenaran. Nah, disinilah kita diajak, terlebih saudara berdua, hiduplah di dalam kebenaran ini. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan berpegang teguh pada janji. Nah, dalam segala aspek kehidupan kita, seseorang wajib memiliki prinsip dalam hidupnya. Mengapa? Ketika kita memiliki prinsip dalam hidup, di sanalah kita menjadi orang yang tidak mudah diombang-ambingkan dalam hal apapun. Kita memiliki pendirian yang teguh. Kita memiliki sikap yang teguh karena kita memiliki prinsip hidup. Nah, untuk itu supaya kita bisa tetap setia dan teguh kepada perjanjian atau komitmen yang sudah kita komitmenkan itu, saudara harus memiliki prinsip hidup. Walau apapun yang terjadi di dalam pernikahan saudara kelak, saudara tidak mudah diombang-ambingkan.
baik orang ketiga, baik hal-hal apapun. Karena saudara memiliki pendirian itu. Dan di sanalah saudara akan mampu menjadi orang yang teguh dan setia kepada komitmen yang sudah saudara ikrarkan. Nah, untuk itu, hiduplah senantiasa di jalan Tuhan. Sebab di sanalah saudara dikuatkan untuk setia dan teguh di dalam janji. Semoga Tuhan menguatkan saudara berdua di dalam ikrar dan komitmen saudara. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat anugerah-Mu yang senantiasa menyertai, memberkati. Kami boleh hadir di tempat-Mu ini untuk menyaksikan ikrar janji lewat pencatatan perjanjian nikah saudara Marco Armando Malao dengan saudari Diktasari Rizky Utami Burunaibolan. Tuhan, firman-Mu telah berbicara dan menyerukan di tengah-tengah kami hari ini, khususnya kepada kedua mempelai, agar tetap setia dan teguh kepada komitmen, kepada janji yang sudah mereka ikrarkan. Karena hari ini mereka berjanji bukan hanya kepada orang tua, kepada jemaat yang hadir di sini, tapi lebih kepada Engkau. Dan apa yang sudah mereka ikrarkan itu sudah diikat oleh Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu biarlah mereka tetap teguh dan setia di dalam janji itu, dengan hidup yang selalu di dalam kasih Tuhan, hidup yang selalu di dalam kebenaran, dan hidup yang selalu di jalan-jalan Tuhan. Sehingga mereka boleh dikuatkan walau apapun gelombang dan tantangan yang boleh menghampiri di dalam kehidupan rumah tangga mereka kelak. Mereka memiliki prinsip hidup, mereka memiliki pendirian yang teguh, dan mereka selalu ingat bahwa mereka bersama-sama di dalam ikatan janji yang sudah mereka ikrarkan itu. Sehingga mereka boleh selalu mengimani dan berpengharapan bahwa dalam setiap gelombang Tuhan akan senantiasa menguatkan dan memberi kepada mereka satu kesatuan di dalam mencapai tujuan di tengah-tengah apa yang sudah mereka rencanakan di dalam pernikahan mereka. Tuhan Yesus berkati kedua orang tua, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dan sanak saudara yang mengasihi, dan semua Tuhan yang boleh hadir di sini, agar lewat doa-doa mereka boleh dikuatkan, mereka boleh semakin bersukacita di dalam melangkah untuk menerima kehidupan yang baru dalam sebuah rumah tangga di tengah-tengah dunia yang sudah Kau berikan Tuhan. Kami akan percaya Kau beri kesehatan, sukacita, satu kesatuan kedua pihak keluarga di dalam mewujud nyatakan cinta kasih anak-anak mereka di dalam ikatan perkawinan. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan acara demi acara yang sesuai dengan budaya Habatakon yang ada pada kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kedua belah pihak keluarga, sehingga mereka boleh Tuhan menemukan satu kesepakatan di dalam acara demi acara yang akan mereka adakan di tengah-tengah pemberkatan nikah putra-putri mereka di hari-hari yang akan datang. Kami akan percaya di dalam perbedaan-perbedaan Engkau halalkan supaya Tuhan mereka boleh mencapai satu tujuan di dalam sukacita atas rencana pemberkatan nikah putra-putri mereka. Kami akan percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa yang memelihara kehidupan kami, menggembalakan kehidupan kami, dan senantiasa memberikan jalan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dari kekal hingga kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan
persembahan 2 kantong sekaligus. mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Kami serahkan kepada Mambagari yang memandu acara kita. Awidu Magdalan, ibadah Prasupur, anak Doro Grigoriata, Dogen Sedario. Do, lama mudu dia akan cerita, upasaha tamima, mandok hata, dan keluarga para Salam. Malah jemaah Perdoro kita campur nanti, keluarga besar Malayu, tuinam Padita, Somoni, Parmalaruni, Kuriata, di 300 tahun. Jenggit Maluku, karena mengiru, akta ulang muna, sabung itu anak doa untuk karonen nami, nino saya dibantu itu mana saya muna, dulingkan jalan pasu di bagasan Tuhan tadi. Berarti mas, saya ingin menunggu doa dari jantol, boy, martabak. Niat kita usia tentu saya bira di masa lalu Tuhan ini. Tapi boy mah, Tuhan pun dah sudah keluar minggu di awal dan doa itu dan mengeluhi iman di Pansupur di anak Nabi, sebut kalau karunan Nabi. Itu kata mama cuma kamu, mengalir kaki batu, Tuhan kabar waktu nama kamu. Berganda-ganda anon tujuan semua ini mah doa keluarga Malayu. Berarti doa tentang rokanan tuson Tuhan muna keluarga Malayu nama sidor di Litio ima di Pantupolo di Anata ima Armando doa calon paromai si Purunenggola cuma Allah di batu Tuhan mah saat ya tanpa kita berkaitan roh yang tak kita masuk dok yang tak ulang dengan ngikut dobe. Jadi betul Tuhan masuk kita lakta doa lakta julota tuan dengan roh Tuhan Yesus memberkati. Mari teman. Mari teman, keluarga orang. B, pasangan Taima, keluarga Sian Parbur. dalam ada gagasan kelas Eropa di Puluh ni Nami do anak kelanani modern mah pasal kami rugi nampak kita sian memulai naking takas do di batu pohon inang laho mabuan Puluh Namion do anak kelanion asa tokong sisa dahulu disusun apa begitu di mobil nak bapak kikinan ko. So 5 nang perkara dunia kuliah atau tidak rasa mulai tema bahasa tadi ku kamu di pelayanan muna akhir mah kuliah tau gawe marbunga bapak kikinan ko terlalu di lingkungan ni Bantenon Postor Hanami kata nambah duluson nang dia kasakan di Buriata tu antaranya ko. Mulai ada mana di Hapuna, Raja di Paboron nami, Raja Malau, Widahami di
Harohongna tung malas dirohal kamuna lima mabuan anak muna mangan helanami laho markadan ijolo ni hebata doho ijolo ni kita nama kuda nama ko soksone manandi paparan yang putan yang bulan siwatuara khususna mulai sampai sebegitu dan yang bulan di Tiga Raksa mulai mahu pasar kami di Sudena hara di Rokamuna atau Piki boy Rapita Laho dari saksi di Ulau di Gorutan di Tikyong anon mengidolo kami kita dan mengumumkan kepada Jokutan dan bulan asa dung haris sian dari jauh Rapudun mahita ringanan nang pinarada ni hasukuton laho batu paho ke raja laos isi mahita masih pakano sosong lima nang pahalalo di huriatan nang pinampan kita sarap kita mau gagas laho mandopu di habisian huriat sosong lima Panginoon nami salinay na kurang lebih at kama kainan jumur kami mangiloma oras ma mulai Mengenai tema yang mana menami doa dengan tertentu lima di kedua keluarga mempelai atau terus marohatan kalau memang jalan covid dobe apa tuh sama masih jalanan sama siapa mau ya tema jong mak julu pengantin calon pengantin